Pidato Presiden Jokowi soal promosi kuliner Nusantara viral di media sosial dan dimaknai beragam oleh publik. Bagaimana tanggapan Istana soal hal ini? Bagaimana menjelaskan maksud dari pidato Presiden kepada masyarakat? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin dan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer. Selamat malam, Pak Ngabalin dan Bung Noel, sehat ya? Selamat malam Mbak Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Ngabalin lebih dulu. Jadi Pak Ngabalin, hari ini media sosial terutama dibuat geger dengan pidato Pak Jokowi. Coba kalau dari Istana menjelaskan hal ini seperti apa? Ya, saya kira ini memang harus mendapat keterangan dan klarifikasi bahwa acara yang dilakukan dan pernyataan Bapak Presiden dari hasil unggahan Kementerian Perdagangan itu sesungguhnya adalah acara yang memang digelar oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Satu hal yang paling penting itu adalah seberapa jauh semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang bagaimana kita bisa membangun satu komitmen terhadap cinta kita pada produk-produk dalam negeri, kemudian beberapa daerah-daerah yang memiliki kekhasan yang kita tahu bahwa apa-apa yang sekarang ini adalah tidak lepas dari semua yang menjadi kepentingan di mana pemerintah juga berkepentingan untuk bisa membangkitkan UMKM dan lain-lain sebagainya. Saya pikir kalau kita bisa lebih sedikit teduh kemudian melihat apa yang disampaikan juga Bapak Presiden, saya kira tidak ada hal yang perlu harus kita persoalkan. Anda mau bilang intinya adalah sebenarnya ini promosi kuliner daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri berkaitan dengan masyarakat di sana seperti apa kebudayaannya, kebiasaannya, makanannya gitu ya? Karena begini, apa yang salah dari seorang kepala negara, bapak dari seluruh ragam agama di negeri ini, suku, kemudian etnis, kemudian macam-macam. Jadi bagi seorang presiden saya kira soal yang biasa saja itu. Seharusnya itu jadi sesuatu yang biasa karena memang kita walaupun mayoritas Islam tapi kan tidak semua. Tapi jadi luar biasa karena hari ini tadi saya buka Twitter Pak Ngabalin, Bung Fajrul Rahman juru bicara Presiden men-tweet hari ini setelah ramai pidato Pak Presiden tadi, ini Bipang atau jipang katanya dari beras, makanan kesukaan saya sejak kecil hingga sekarang. Bipang atau jipang dari beras ini memang makanan hit sampai sekarang ya. Nuhun katanya, hashtag Bung Fajrul, hashtag Bipang. Di sini yang digambarkan adalah makanan kecil dari jipang yang berasal dari beras begitu. Nah, Sophie, ini kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ngabalin. Saya tegaskan bahwa Bipang itu ya Bipang. Bipang itu bukan jipang. Bipang itu adalah babi panggang di Kalimantan Barat. Di Bali juga ada. Di Karo juga ada. Di Kota Medan juga di beberapa tempat tertentu ada. Ini tidak ada koordinasi dengan Bung Fajrul? Tidak ada koordinasi dengan Bung Fajrul? Bukan. Yang saya mau bilang itu, yang dimaksudkan juga itu tidak ada lain kecuali adalah apa yang salah kalau Presiden itu mempromosikan makanan-makanan khas daerah sebagai seorang kepala negara. Sebenarnya tidak ada yang salah. Pertanyaan kemudian muncul karena juru bicara Pak Presiden membelokkan itu dari Bipang jadi Jipang, begitu kan? Nanti Noel atau Mbak Sofi boleh minta klarifikasi ke sahabat. Oke. Bung Noel, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Anda bilang ada ini ya, ada yang harus diusut begitu? Ya. Pertama-tama harus saya sampaikan, orang yang membuat pidato dan narasi ini harus diperiksa. Kedua, saya yakin 1000% ini narasi ini sengaja diciptakan, dengan sengaja, bukan dengan kecerobohan. Ketiga, yang membuat narasi ini bertanggung jawab dan mundur. Silakan. Itu. Tadi yang kedua Anda bilang sengaja, maksudnya apa? Sengaja. Karena tanpa proses filter
yang baik. Tadi yang disampaikan senior saya itu soal bipang adalah makanan, betul. Makanan babi. Ingat Presiden buat seruan soal lebaran. Apa iya lebaran itu buat kulineran orang Islam? Kan tidak, saya ini orang Kristen loh. Gitu loh. Saya marah sekali ketika kecerobohan-kecerobohan ini selalu terulang kembali. Gitu. Dan selalu terulang kembali. Nah ini bahaya. Tapi ingat, bahwa apa yang disampaikan Presiden itu maksud dan tujuannya memang bukan untuk menyesatkan publik atau orang untuk memesan babi panggang itu. Tapi ingat, di Jawa Timur, bipang itu makanan kiai dan santri. Itu makanan kiai dan santri. Ingat, bipang itu makanan kiai dan santri di Jawa Timur. Jadi memang konteksnya, problemnya adalah bipang ini disampaikan bipang ambawang. Ya. Bipang ambawang itu jelas. Tidak ada makna yang lain ya, kecuali babi panggang ya. Iya, nah ini menjadi problem. Tapi segini. Nah, saya yakin, ini gini Mbak, saya yakin ini sengaja. Justru ini itu yang ingin saya tanyakan, maksud Anda sengaja? Ini sengaja untuk menjerumuskan Presiden atau sengaja cerobohnya? Sangat sengaja, selain ceroboh, sengaja menjerumuskan Presiden. Buat apa? Karena Presiden akan disibukkan dengan persoalan-persoalan hal yang kecil seperti ini. Menurut Anda buat apa? Gimana? Menurut Anda buat apa? Pertama, ini membuat susah politik buat Presiden. Kedua, ini sengaja menjerumuskan Presiden. Ketiga, ini motifnya adalah untuk meninggalkan legasi yang buruk buat Presiden itu sendiri. Anda mau bilang ada di antara orang-orang di istana maupun Kementerian Perdagangan yang sengaja ingin menjerumuskan Presiden begitu? Saya tidak mau menyebut itu, tapi saya yakin lah ini disengaja, nggak mungkin tidak. Ini sengaja, saya berani pertanggungjawabkan pernyataan saya. Oke. Saya mau tanya kepada Pak Ngabalin kalau begitu. Ada yang sengaja menjerumuskan Pak Presiden, Pak Ngabalin? Saya kasih lurus dulu ya, saya luruskan dulu sedikit. Karena acara ini adalah acara yang digelar oleh Departemen Perdagangan. Satu yang dilakukan itu dalam rangka mempromosikan. Kan kita cinta pada produk-produk khas Nusantara kita, produk-produk dalam negeri. Jadi memang ketika bicara tentang Lebaran itu orang selalu mengidentikan dengan pulang kampungnya orang Islam. Padahal Adinda Noel, asisten rumah tangga Bang Ali itu seorang Nasrani. Lebaran ini juga pulang. Mungkin orang lupa kalau tanggal 13 besok nanti itu sama dengan kenaikan Isa Al-Masih loh. Tapi pidatonya kan soal tidak mudik Lebaran. Iya, tapi saya mau bilang bahwa pada kemarin pengetatan kan ada tuh H- sekian. Ya. Setelah dilarang, kemudian ada yang tidak pulang, tapi bisa dilakukan karena pemerintah sedang menyiapkan dan menggalakkan produk-produk Nusantara, produk-produk khas lokal. Jadi mari kita lihat ini dalam konteks yang lebih tenang, lebih teduh. Ini 10 hari Ramadan loh ini, jadi agak teduh-teduh sedikit kita. Pak Ngabalin, begini. Soal itu semua kita juga paham. Apa yang dilakukan Pak Presiden adalah untuk mempromosikan kuliner di Nusantara, apapun itu jenisnya. Tapi begini, apapun yang disampaikan oleh Pak Presiden harusnya kan memang sudah melewati filter berulang-ulang begitu kan, terutama oleh pihak istana meskipun itu di acara Kementerian Perdagangan. Nah, yang saya pertanyakan saat ini adalah apakah tidak ada filter itu? Apa iya kemudian pidato yang sudah disiapkan misalnya dari Kementerian Perdagangan tidak kemudian difilter lebih dulu oleh pihak istana? Karena Pak Lutfi bukan baru sekali ini mengklarifikasi pernyataan Presiden. Hari ini memang acaranya Kementerian Perdagangan, tapi beberapa saat yang lalu juga ada klarifikasi Pak Lutfi, Menteri Perdagangan soal pidato Pak Jokowi yang bilang soal benci produk asing waktu itu. Iya, karena begini, kalau dilihat dari mulanya orang mulai berlibur menggunakan masa-masa pandemi dengan lama ini, kan tidak hanya orang Islam yang menggunakan waktu-waktu libur itu. Kan awalnya ini. Semua orang bisa menggunakan waktunya ini, baik orang Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Awal dari langkah itulah, maka yang mudik ini bukan hanya orang Islam. Saya kasih contoh tadi, asisten rumah tangga saya, yang orang Nasrani itu. Ada di antara mereka ini, semuanya banyak.
karena mungkin pada waktu Natal nanti mereka tidak punya kesempatan Bang Abalin, balik. saya mau mengingatkan, Momentum inilah. pertanyaan gitu saya adalah tidak adakah filter berlapis di istana sendiri sebelum Pak Presiden tidak ada yang menyampaikan perlu pidatonya? difilter, tidak ada yang perlu difilter. Oke. Pernyataan itu tidak ada yang salah. Salahnya di mana untuk difilter? Yang waktu Emang lalu Pak pernyataan Lutfi Presiden menyampaikan klarifikasi soal benci produk asing itu juga tidak ada yang salah. Lah, ini yang kita bicara sekarang ini terkait dengan pernyataan Adinda Noel dari Jokowi Maniak tentang pernyataan Bapak Presiden terkait dengan agenda yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Itu Sofi di situ. Yang lalu jangan kita bahas. Tapi yang lalu juga jadi sejarah bahwa ada beberapa pidato yang harus diklarifikasi oleh menterinya sendiri. Oke, saya akan jeda sejenak. Nanti saya akan tanyakan tanggapan dari Jokowi Mania saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.